Yang influencer tiba-tiba suaminya dia ketemu ada di bioskop sampai jerit-jerit. Setelah berapa tahun katanya dinyatakan hilang. Nah ini Jadi praktek itu ghosting ternyata ya. Gue malah pertama dengar istilah ghosting ini di antara cewek sama pacaran. cowok. Belum pacaran jadi baru ketemu, dating, tiba-tiba salah satu ngilang. Ada band namanya Faster Pussycats. Vokalisnya namanya Tammy Down. Dia menuliskan bapaknya itu ghosting. Dia nulis lagunya di House of Pain judul lagunya, dan lagu ini jadi hits tahun 89. Alright. Oke, today lo pernah inget nggak film Ghostbuster? Yang gue inget Ghost, Demi Moore, Oh iya, ya sama gue tahu. Patrick Swayze. Sama Patrick Swayze almarhum. si Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Ya, Gua nonton ada 2-3 kali. Ya. Itu film sih menarik sekali sih. iya. Gitu. Gue inget banget gue nonton sama temen SMA gue, nangis dia, Iya, iya. nangis di bioskop. Gue juga nangis. Lo nangis nggak? Enggak. Oke. Ya, gue tahu sih emang perasaan lo rada-rada kurang. Gue nangis kalau kaset Iron Maiden gue hilang dulu. Iya, makanya. Iya. Nah itu kan benar-benar kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya. Atau Ghostbuster juga seperti gitu kan. Kadang-kadang dibutuhkan baru dipanggil tuh. Baru ada gitu. Nah tapi ada istilah nih fenomena ghosting di dalam pertemanan. Pernah dengar nggak lo? Iya, lagi ngetop kan Iya, beberapa tahun nah, ini. kita kasih tahu dulu nih sama teman-teman nih. Ya, dia artinya adalah istilahnya menggambarkan tindakan tiba-tiba menghentikan komunikasi atau kontak dengan seseorang tanpa memberikan penjelasan atau alasan apapun. Gitu. Jadi beda sama silent treatment ya. Beda. Kalau silent Beda. treatment nih bisa nih gue misalnya Kita ada tetap masalah sama ketemu. lo nih gini. Gue ketemu tapi gue bisa diemin aja gitu. Gue bisa abusive lo Ya, lewat dengan silent treatment. Ya, itu juga salah satu yang sering terjadi saat ini. Kan ada physical abuse, verbal abuse, sama silent treatment. Iya. Dan Ya, cuekin emotional abuse itu kan. Ya, betul. Ya, beda sama ghosting ya jadi ya. Beda. Kalau ghosting itu tiba-tiba nggak mau ketemu dan ngilang gitu kan. Bisa ngilang. Ya. Jadi kalau silent treatment tetap ketemu tapi memberikan Dan ghosting itu silencing. bentuknya tuh bisa aja tanpa alasan di pemikiran kita. Tapi sebenarnya dia ada alasan. Pasti, Gitu, ya kan? pasti. Gue malah pertama dengar istilah ghosting ini di antara cewek sama pacaran. cowok. Ya. Jadi belum pacaran, jadi baru ketemu, dating, tiba-tiba salah satu ngilang. Nggak bisa dihubungin, di DM, di blok ternyata udah gitu, dan tanpa alasan. Nah ini gue sering banget dengar kayak gitu. Sering banget. Suami istri bisa loh. Itu baru gue pulang dari kemarin dari Surabaya. Itu dengar salah di mana satu dokter yang di rumah sakit jiwa itu. Itu salah satu anak itu dimasuk rumah sakit jiwa karena papa mamanya ada. Tapi satu waktu dia ngomong sama anaknya gitu. Mau ajak jalan. Besok udah janjian. Tapi papanya terus pergi dan tidak balik lagi. Hilang. Oh, wow. Dan dia kehilangan figur bapak. Fatherless generation. Itu karena bapaknya ghosting. Dalam mereka keluarga utuh, tapi ya mungkin ada konflik ya di antara mereka. Tapi ghosting hilang benar-benar. Nggak ada kontak. Iya, nggak ada kayaknya hubungan. juga ada berita kayak gitu deh yang viral. Yang influencer tiba-tiba suaminya dia ketemu ada di bioskop sampai jerit-jerit. Iya, viral. Setelah berapa lama gitu? Setelah berapa tahun katanya dinyatakan hilang. Nah, Jadi ini itu praktek ghosting ternyata ya. Ternyata bukan hanya di temanan, pacaran, dan juga bisa di dalam keluarga. Ya ini kalau di Indonesia nggak enak banget ya, hantuing. Iya, betul. Dan bisa juga anaknya juga ghosting, juga bisa aja. Wah, ya. Iya kan, orang tuanya kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin mereka buat kesalahan tapi nggak ada penjelasan kan juga ada. Iya. Gue jadi inget banyak beberapa kasus sih. Iya. Iya, banyak orang hilang tanpa jejak, tanpa sebab. Tapi pasti orang yang ngilang itu punya alasan. Iya. Gitu loh, tiba-tiba ngilang gitu, nggak bisa dikontak dan lain sebagainya. Tiba-tiba bertahun-tahun kemudian baru ketemu lagi, baru jelasin alasannya kenapa. Iya. Nah sekarang apa sih seseorang yang membuat seorang memilih untuk mengghost teman daripada menghadapi masalah langsung? Menurut lo? Menurut gue ya, ini asumsi gue ya. Asumsi gue sih mungkin ada
ada perbedaan misalnya cewek sama cowok. Mungkin Kenapa dia nggak hadapin langsung nih masalahnya nih? takut aja mungkin untuk say kita nggak cocok gitu. Oke. Mungkin dia takut. Iya. Karena mungkin hubungannya udah cukup jauh, mungkin udah sampai check in misalnya segala macam, dan waktu nggak cocok gitu, dia takut untuk say no, takut untuk memutuskan secara gentleman gitu. Tiba-tiba ngilang aja begitu. Itu fenomenal banyak seperti itu ya. Nah, Gitu. banyak yang kayak gini nih, lebih banyak. umum ya gitu. Iya. Tapi kalau pertemanan mungkin sama juga, takut untuk menghadapi konflik misalnya. Iya. Dan ini kan biasanya orang-orang seperti 1, 2, 3, 4, 5 kan, ya kan? Orang-orang introvert yang takut, ya orang nggak suka konflik. Tapi itu benar. Ya jadi kadang-kadang juga tergantung personality orangnya masing-masing. Iya. Ada kayak tipe lo kan pasti lo seneng lebih Confront. bicarakan Iya, ya, betul. Iya. Kalau kayak model kayak gue yang lebih stabil gitu kan. 5 ini. Oh, confront. Oke. Konfront. Gue tim confront. Kalau aku lebih Gue punya istri yang sangat introvert, jadi suka ditahan-tahan sama istrinya, nanti gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang nggak punya pasangan atau punya support system yang jelas, dia nggak mau konflik ya dia ngilang gitu aja mungkin, karena tidak mau konflik, dan mungkin tidak bisa konflik orang-orang seperti ini kan, takut melukai, takut takut itu dan lain sebagainya. Nah terus kalau ghosting itu bisa dianggap bentuk kekerasan emosional atau manipulasi. Lo percaya nggak? Kalau waktu kita pernah sama psikolog Dona Luntungan, Bukan Dona Tarigan loh ya. bukan, itu lo yang ngomong kan, gitu. Dia kan bilang bahwa adanya physical abuse, verbal abuse, Emotional abuse. emotional abuse kan itu dampaknya Iya. dari verbal abuse sama silent treatment, Iya. gitu. Nah ini ya menurut gua ghosting ini bisa ya dianggap bisa menjadi sebuah kekerasan emosional gitu. Iya, untuk orang yang udah deket mungkin ya, udah nggak cuman baru kenal permukaan aja gitu. Tapi untuk orang yang udah beberapa kali hangout bareng, Yang baru beberapa kali. beberapa kali segala macam, mungkin ini bisa bentuk kekerasan. Karena orang yang ditinggal itu tanpa sebab kan akan bertanya-tanya, dan emosinya kan akan kena gitu, akan kayak nuduh dirinya, dia akan merasa bersalah dan lain sebagainya. Bisa jadi ini manipulasi, bisa jadi kekerasan emosional. Karena untuk orang-orang yang sudah beberapa kali ya, bukan cuma permukaan aja gitu. Kayak suami istri yang tadi lo bilang, itu ya manipulasi lah itu. Iya. Maksudnya kan orang emosinya bisa kena gitu karena gini-ginian, ditinggal gitu aja. Iya. Kayak cerita Nicky Six yang gue bahas episode lalu. Nah, kan itu di ghosting sama papanya. 3 tahun gitu papanya dia nggak tahu papanya di mana tiba-tiba. Dan banyak juga keluarga yang mengalami ini, cuman nggak berani speak up aja. Itu ngomong-ngomong ceritanya si Nicky Six terus papanya setelah ngeghosting itu akhirnya bisa ketemu lagi atau gimana tuh? Nggak pernah ketemu. Jadi dia akhirnya cuman tahu papanya udah meninggal. Papanya udah meninggal dan akhirnya dia datengin makam papahnya. Dia datengin, dia wah itu By the way itu emosional. Nicky Six itu basisnya dari Motley Crue. Iya, Motley Crue. Jadi waktu dia datengin makam papanya yang namanya Frank Verana, itu namanya dia. Frank Verana Jr. tapi dia. Ganti nama ke Nicky Six, waktu dia datang, gue baca di bukunya Heroin Diaries, dia rasanya mau kencingin itu. Makam papahnya, saking marahnya. Cuman disitulah dia dapat reflection itu, yang kita bahas di episode sebelum. Dia dapat itu bahwa, hey, yang dia buat, I shouldn't do that to my kids. Gue nggak boleh bikin ini ke anak-anak gue. Gitu. Jadi kalau emang ini bentuk kekerasan emosional, gue setuju banget. Ghosting untuk orang-orang yang udah deket, kayak dalam keluarga, papa ke anak atau anak ke orang tua dan lain sebagainya. Karena itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Seperti yang lo pernah cerita, yang siapa setelah berapa lama terus bisa ketemu lagi di bioskop sampai dia menjerit-jerit itu. Yang lo bilang, yang sempat cerita, ya pasangan suami istri yang viral. Oh iya, itu sempat viral beberapa minggu lalu. Gue masih lihat di TikTok di ini tiba-tiba dia jerit-jerit aja gitu di 21. Dia itu bilang, di Indonesia. itu suami saya yang katanya udah hilang. Begitu ternyata dia lihat suaminya di bioskop itu sama cewek lain.
Kayak begitu. Wow, itu kan emosinya kena. Ya, Itu ya, kan ya, kekerasan emosional ya, seperti ya. itu. Kayak gitu. Kayak ada band namanya Faster Pussycats. Vokalisnya namanya Tammy Down. Dia menuliskan bapaknya itu ghosting. Dia nulis lagunya di House of Pain judul lagunya, dan lagu ini jadi hits tahun 89. Jadi Lo hits. masih kira-kira tahu nggak liriknya kayak gimana? Maksudnya intinya. Iya, House of Pain. maksudnya ya gue tiap pulang, gue pulang ke my house of pain. Liriknya kira-kira seperti itu. Karena bapaknya ghosting. Karena gue nggak pernah tahu ada figur papa gitu loh. Tapi lewat ke sakit hatinya dia tulis lagu ini malah jadi hits. Wow, ya. Jadi emang lagu-lagu Broken Heart emang selalu jadi hits ya. Iya. Dibanding lagu-lagu yang positif, yang gimana. Karena relate ke banyak orang mungkin ya. That's right. Banyak orang yang broken hearted jadi denger lagu yang seperti itu jadi relate. Makanya banyak yang hits jadinya. Gitu. Kayak Chester Bennington. Ya dia juga ngalamin hal-hal dengan papanya. Dan akhirnya dia jadi ya terkena. Emosinya kena, dan kita semua tahu 7 tahun lalu dia bunuh diri. Maksudnya papanya itu ghosting atau gimana? Enggak, mungkin papanya ada di rumah ya. Gue nggak jelas cerita ini. Cuman dia mengalami sesuatu yang tidak enak sama orang tuanya. Begitu. Buat gue ghosting nggak cuman pergi aja, nggak ngilang gitu aja, tapi tidak ada fungsi di rumah. Buat gue itu juga ghosting. Nah makanya itu yang gue mau perjelas. Maksudnya ghosting di sini tuh benar-benar orangnya hilang dan tidak tahu kemana, atau bisa juga kan Dia dia tetap ada tapi nggak berfungsi. nggak berfungsi Iya. gitu. Ya, itu ghosting juga buat gue. Iya. Gitu. Dan ini sepertinya yang dialami Chester Bennington. Oke. Gitu. Makanya lagu-lagu Linkin Park 2 album pertama itu liriknya kalau kita baca dan pelajari bener-bener semuanya is about broken heart. Apalagi lagunya yang jadi hits 6. 6 kan Iya, nggak ada rasa. Kayak udah. Itu 2 album pertama emang lirik-liriknya ngeri semua. Gitu loh lirik-liriknya dia. Jadi 2 album pertama dari Linkin Park itu malah lebih ke Kebanyakan broken liriknya itu tentang itu sakit hati. hearted. Wow. Gitu, Somewhere I Belong, gitu-gitu kan judul-judulnya. Gitu. Jadi banyak kekesalan hatinya yang ditumpahkan ke lagunya Linkin Park 2 album pertama. Nah ini kan ada beberapa case ya kita mau diskusikan. Ghosting setelah konflik kecil. Nah bagaimana nih reaksi jika teman menghilang setelah argumen kecil atau kesalahpahaman gitu. Bagaimana maksudnya menurut lo tuh reaksinya tuh gimana sih kalau misalnya teman menghilang setelah argumen kecil atau kesalahpahaman? Kalau kesalahpahaman kecil sih gue rasa bisa diomongin baik-baik ya. Nggak menjadi, kan banyak kan sekarang kan cuma masa kecil tiba-tiba ghosting gitu. Iya. Ya itu tadi mungkin ada orang yang nggak mau konflik, dia ngilang aja gitu, dan beranggapan ya lo pikir aja sendiri, pasti dia punya alasan gitu kan, punya pemikiran seperti lo pikirin aja sendiri kenapa gue ngilang, begitu. Tapi dia nggak mau dicari, that's another game, sampai dia nggak mau dicari. Kalau dia ngilang dan masih mengharapkan dicari, kan ada juga orang kayak gitu, dia ngilang cari perhatian, untuk cari perhatian, ada juga orang kayak gitu. Tapi orang yang benar-benar hilang dan tidak mau dicari dan tidak bisa dicari dia blok semuanya, that's another story lagi. Gitu. Jadi banyak nih tipe-tipe ghosting. Kita tadi temuin sama-sama kan, ada orangnya tapi nggak berfungsi itu udah ghosting. Udah ghosting sebenarnya. Tapi sebenarnya masa-masa kecil tuh harusnya kita bisa tanganin. Ya bisa bicarakan lah gitu ya. Ya kalau masalah kecil bisa lah kita bicarain. Begitu. Kalau emang masalahnya besar dan perlu space, gue ngerti banget. Orang ini perlu space karena dia overwhelmed gitu emosinya. Dia mungkin kaget apa, terluka, kecewa. Fine. Untuk give him atau give her space gitu loh. Tapi kalau emang sampai ngilang sih. Kalau misalkan case-nya kayak kita tuh emang dari awal beda value, cuma belum kita sadarin. Mungkin kalau udah berteman berapa minggu gitu, udah pernah ketemu gitu. Terus ternyata kita beda value, akhirnya kita kan pasti menghindar kan. Karena mungkin value-nya kejauhan nih sama orang ini. Tapi kan kita juga bingung ya. Ini posisi kita nih yang mau ngeghosting gitu. Kalau kamu yang mau mengghosting atau yang jadi korbannya? Yang jadi mau ngeghosting karena udah sadar ini nggak cocok nih. Misalnya cara kita untuk apa ya?
untuk mengakhiri hubungan pertemanan itu dengan tidak ghosting tuh gimana? Gitu loh. Apa kalau mau bahasa Jawanya itu mundur alon-alon gitu, mundur pelan-pelan? Ya mundur pelan-pelan aja. Atau juga cut aja gitu. Kalau dari kalian gimana? Kalau pengalaman gue mundur pelan-pelan. Gue mundur pelan-pelan. Gue pernah ngalamin juga, maksudnya nih orang, aduh kayaknya nggak banget gitu loh. Nggak banget, tiba-tiba dia mau ketemu, mau apa, ya gue bales, WhatsApp-nya gue bales, tapi ya udah gitu. Di WhatsApp itu juga gue kasih sinyal bahwa gue nggak interest lagi udah ketemu sama lu gitu loh. Ya udah, tapi pernah ketemu gue tetap hai gitu, hai gitu, tapi ya udah gitu. Bukan teman dekat, bukan berarti hai, kita kapan ngopi gitu, itu peres namanya, gitu loh. Hai aja udah cukup gitu loh, nggak perlu go further. Maksudnya kita udah mau mundur pelan-pelan tapi kita masih nawarin gitu, mau ngopi gitu kan. Iya, itu peres lah itu. Iya. Gitu, kalau mundur pelan-pelan ya udah mundur. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Nggak Gitu. salah emang ya. Iya. Ya, Emang nggak cocok. Editor lupa. Tapi tergantung ya, ada orang yang lebih mau menyampaikan. Ya maksudnya, tapi kalau tipe kayak aku sih ya mungkin lebih memilih untuk mundur pelan-pelan. Tapi ada orang yang seperti itu. Karena aku pernah berhubungan pertemanan, orangnya itu bilang selalu kenapa kamu setiap kayak masalah itu selalu mundur pelan-pelan, menghilang atau menghindari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah kalau dia tipenya yang confronted gitu, yang memang ada masalah yang kita bicarakan gitu. Tapi kan setiap orang kan bisa beda-beda kan gitu. Gitu. Tapi ya aku setuju kalau memang kita memang bukan tipe seperti gitu, ya kadang-kadang ya kita mundur pelan-pelan, ya paling nggak kita kasih sign ya kayak gitu ya. Kita konfront aja kadang orang nggak siap ya. Iya. Iya. Malah memanipulasi tuh kadang orang Iya, konfront tuh iya. malah. Nah, itulah itu kadang-kadang kulturnya banyak kita di Indonesia. Nggak siap untuk dikonfront. Nggak siap kalau kita belak-belakan misalnya. Nggak siap untuk this is my true color. Nggak siap gitu loh. Nggak siap. Kita semuanya mau baik-baik, aman-aman aja, yes man gitu loh. Itu pengaruh nggak Asal. sih kalau dengan generasi kayak generasi X, millennial, zillennial gitu? Apakah you guys itu kalian di generasi zillennial itu lebih suka untuk kita bicarakan atau kalau kita memang nggak terlalu suka? Generasi sama ya, cuma bedanya satu sih. Gen Z itu kalau udah nggak suka nyindir di sosmed. Nah itu tuh. Itu hampir semua sih. Gen Z. Ya, Oh gitu ya? Nggak sebut nama. nggak Gen Z aja, mungkin milenial juga, Gen X juga begitu. Tapi ngobrolnya di ini ya, di pertemuan-pertemuan gitu ya. Karena gak ada sosmed. Iya, enggak maksudnya Gen X hari ini yang punya sosmed juga gitu juga. Nggak suka sama orang, marah-marahnya di sosial media. Kan banyak sekarang kan yang sumur-sumur kita masih marah-marah di sosial media, begini begitu segala macem. Gue kayaknya dalam hati kenapa sih nggak langsung ke orangnya? Gitu, kenapa mesti di sosial media gitu loh? Gitu. Jadi Itu balik lagi, muter lagi tuh kayak lingkaran setan. Waktu orangnya dikonfront, orangnya manipulasi, bikin lo omongan. Jadi repot tuh. iya repot. Kita ya itulah benang kusut jadinya, kusut banget. Jadi Di itu konfront intinya malah. konflik kecil itu ada yang kita bisa mundur pelan-pelan, ada yang bisa kita datengin dan bicarakan. Ya, tergantung kondisi dan keadaannya, gitu. Tapi jangan menghilang, ya kan? Oke, case kedua. Case kedua, ghosting tanpa sebab yang jelas. Apa yang kita lakukan ketika seorang teman dekat tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan sama sekali? Apakah kita akan mencoba menghubungi mereka atau kasih space terluang? Nah, apa penjelasan yang mungkin untuk ghosting yang terjadi tanpa konflik yang dengan alasan tidak jelas ini? Iya, sekarang ada kayaknya ada fenomena gini deh. Ada temen misalnya kenalan gitu, kenalan lah. Dia tiba-tiba ngalamin sesuatu gitu, ngalamin sesuatu sama hidupnya yang membuat dia kecewa. Ya. Dan dia nggak tahu harus ditumpain ke siapa. Tiba-tiba istilah generasi kita jadi kambing hitam. Gitu Atau kami. jadi korban. Bukan, kita dijadiin target justru. Kita dijadiin target kemarahannya dia. Bukan dia marah sama kita sebenarnya. Dia marah sama hal yang lain. Ya. Tapi kita yang kena. Sebab utamanya bukan kita. Bukan kita.
Dan tiba-tiba ngilang dan udah coba lo dihubungin, coba dihubungin di WhatsApp malah di blok dan lain sebagainya. Itu ada kayak gitu. Ada. Jadi kayak case-case gini ya, apa kayak ayah gitu di kantor habis dimarahin sama bos, nyampe rumah kena lah semprot tuh. Oh iya, Nah, bisa juga ya. Kan gini kan, Itu yang- udah dari dulu nih ada Yang gini-ginian. klasik story-nya begitu. Iya. That makes sense. Kalau ya. sekarang ditambah sosial media kalau sekarang kan. Jadi Kalau zaman dulu kan begitu, zaman dulu. Ah. Papa stres di kantor, anak-anak kena damprat misalnya. Kalau sekarang siapa kesel sama siapa, tiba-tiba ya kita yang kena lah. Temen dekatnya dia yang kena lah. Kalau masih temen dekat mungkin kita masih ngerti ya, gitu maksudnya. Gue bisa, bentar dulu lah, gue mau ini dulu gitu. Mungkin temen dekat mungkin akan ngerti gitu. Tapi ini temen yang ya kenalan gitu-gitu aja gitu loh. Dia mungkin stres di tempat lain, kita yang kena. Terus dia mulai create story. Di zaman kita dulu nggak ada sosial media aja, gitu. Cuman kan kita ngalamin kayak gitu. tapi itu kan misalnya dia mengkambing hitamkan kita nih. Tapi dengan konteks tuh sebenarnya dia sama kita tuh hubungannya cukup baik. Iya kan? Hubungannya cukup baik. Nah, dengan dia mengkambing hitamkan kita, dia kan bakal kehilangan pertemanannya Iya. sama kita. Ya. Kenapa? Apa yang ada di pikiran mereka tuh sampai mau ngorbanin kita ini karena sebenarnya bukan masalahnya bukan sama kita. Ya, jadi ya itu lagi kan kita sekarang dealing with mental health issues. Jadi ada orang-orang yang kita nggak tahu juga ternyata ada isu-isu di mentalnya mereka. Yeah, that's right. Gue punya kesimpulan gini, kalau ada orang cerita tentang kitanya nggak dilibatin, berarti dia mau cari panggung. Gue gitu aja. Dia mau cari panggung di crowd itu, dengan jelekin lo misalnya, atau jelekin gue. Dia mau cari panggung aja di crowd itu, karena banyak orang mau Jadi diterima. gimana orang ini menceritakan tentang kita tapi kita yang nggak dilibatkan tuh gimana maksudnya? Jadi waktu orang ngomong tentang kita dan nggak di depan kita, Oh, oke, iya. dia ngomong di belakang kita Iya, dengan crowdnya dia, Iya, berarti dia mau cari panggung kan? Oke. Dia mau cari panggung. Iya. Dan ini salah satu mental health issues. Mau cari simpati karena banyak orang minta diterima dengan kasih info. Kalau infonya bener nggak apa-apa. Ya. Infonya nggak bener, Iya, cuman karena dia pengen diterima sama crowd tertentu. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi ini isu lagi ada di mana-mana. Kayak beginian gitu loh. Jadi gue nggak terlalu ambil pusing kalau ada orang ngomongin gue nggak dilibatin Oke. gitu. Iya. Misalnya lo orang gitu, Kak Ngomong di Jesse, belakang gitu. Ah. Iya. kalau yang sehat kan Kak Jesse gini dong, ini dong, jangan gini dong, jangan gitu dong. Langsung gue dilibatin, gue respect banget. Tapi kalau gue nggak dilibatin, dia mau cari panggung. So I'm peace. Nah, with kalau orangnya hilang gitu, lo coba bakal mau hubungi nggak? Ini kalau lo ya iya. setiap orangnya beda-beda. Coba Iya. hubungin orang itu atau lo kasih space sama orang itu. that. Kalau misalnya Yang ngeghostingin kita nih. ya misalnya temen deket banget kayak gue sama lo gitu. Ah. Tiba-tiba lo ngalamin hal yang overwhelm. Terus lo Ya, bilang pokoknya Jess. nggak sama lo ya. Gue punya masalah di sana, tapi gue ngorbanin lo gitu. Ya, terus lo tiba-tiba bilang ini, Jess, I need space. Gue akan respect banget. Enggak, gue nggak bilang sama lo. Terus gue tiba-tiba ngejelekin lo, ngorbanin lo, kambing hitamin lo. Ya. Terus gue ghosting. Nah itu konteksnya. Setelah Ya. itu lo tuh bakal tetap Gue akan tetap tanya. hubungin gue atau lo udah kasih ya udah. Ya, Oh dia mau oke. gue Oke, akan tanya, klarifikasi. akan hubungin lo. Oke. Gue akan hubungin lo, why? Gitu, why you did Sampai that? berapa lama lo batasannya kalau dia tetap ngilang? Ya, yang penting gue udah bertanya. Oke. Kalau orangnya nggak jawab, ya udah. Dia akan buat gue dia akan dihantui sama pertanyaan gue kan. Apalagi kalau orangnya keep framing lo terus gitu Iya, ya. iya. Dan gue percaya kok Hukum tabur tuai. iya, maksudnya apa yang lo ukur buat orang lain akan dipakai Iya. ukuran yang sama buat lo kan. Diukur balik buat lo. Itu gue percaya gitu. Nah terus apa penjelasan yang mungkin untuk ghosting yang terjadi tanpa konflik atau alasan yang jelas kira-kira? Orang-orang seperti gitu. Kalau ghosting tanpa alasan yang jelas, menurut gue yang tadi kita udah bahas, yang mungkin orang ini terlalu flekmatis, terlalu stabil, nggak mau konflik, jadi akhirnya dia takut konflik, dia ngilang, Oke. gitu. Dia takut ribut lah, dia takut jadi ribut, gitu loh segala macam. Jadi dia ngilang gitu aja. Menurut gue itu. Berarti itu emang harus belajar ya.
orang-orang stabil tuh ya, bahwa menghadapi konflik itu ya harus dewasa ya. Ya, ya. Jadi yang kita bahas kan tadi ada orang yang emang ada mental issue. Ya, dan yang kita mesti perhatikan juga nih orang-orang flekmatis. Yang saking nggak mau konflik akhirnya ngilang. Gitu, ngilang tanpa jejak gitu loh. Karena itu kan cenderung memungkinkan sekali orang-orang seperti itu ya. Menyelesaikan konflik dengan konflik kan. Iya, Iya. iya. Dengan create konflik baru sebenarnya. Iya, iya. Tapi yang sampai merugikan mental orang lain ini yang kasihan sih sebenarnya. Kayak tadi cerita-cerita yang di keluarga misalnya. Iya, iya. Itu kan mentally abuse tuh Iya. anggota keluarganya, tiba-tiba ada yang ngilang bapaknya, Iya. emaknya lah atau adeknya lah bla 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 gitu loh. Tanpa alasan yang jelas. Iya. Karena waktu dia pergi dan tidak mau dihubungin ini adalah wow, ini overwhelming banget. Sampai orang ini kalau misalnya dekat sama yang lain-lain, mau perempuan mau apa, dia bisa pukul-pukulin dirinya. Tapi kalau ada dekat misalnya sama dokter, yang penting laki, gitu, dibaik-baikin itu dia bisa tenang gitu, Iya. makan. Nah sampai seperti itu, sampai mengganggu kejiwaannya gitu loh. Itu kan ghosting yang tingkat parah ya, segitu ya. Iya, setuju banget, setuju banget. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, menghadapi teman yang menghilang setelah mendapatkan pasangan. Kalau ini gue ngerti lah. Hah? Kalau cewek lagi seneng mungkin dapat pasangan terus ngilang dari kita, gue understand Tapi banget. gue paham juga, ini banyak ya yang mengalami, wah itu mental health issue tuh luar biasa, terutama perempuan. Kalau kita laki mungkin lebih paham. Jadi mereka sahabatan baik nih gitu, dan benar-benar saling support one another. Ya istilahnya bisa jadi backbone one another lah, benar-benar bestie. Tapi pada saat waktu dia nikah, dia kehilangan karena yang pas udah menikah ini dia udah benar-benar nggak jaga keseimbangan. Jadi benar-benar kayak ghosting, ngilangin banget. Yang tadinya bertahun-tahun, 15 tahunan mungkin dari teman dari SD, SMP, SMA sampai kuliah benar-benar support one another, pas dia menikah hilang aja kayak gitu. Nah ini banyak yang ngalami. Gue juga ngalamin. Ya, gitu. Gue sama geng SMA gue waktu mereka pada nikah, gue kehilangan mereka. Gue kehilangan mereka. Maksudnya, karena mereka waktunya nggak seperti sebelum waktu mereka menikah. Sebelum mereka menikah lebih bebas. Tiba-tiba sekarang mereka punya istri, apalagi punya anak, udah nggak sebebas sebelum mereka nikah. Tapi kembali lagi tuh kayak personality type. Kalau kayak dia ini kan masih orang yang gampang gaul, gitu kan. Tapi ada orang yang benar-benar rely on the friendshipnya, ya udah ini aja. Jadi waktu dia nikah dan ghosting hilang itu, dia hampir kehilangan segala-galanya itu. Dan kalau menurut gue tetap harus bisa jaga ya keseimbangannya, bukannya kita punya waktu sama seperti waktu dulu sebelum menikah gitu, pertemanan. Tapi makanya gue ngerti banget kalau emang karena hubungan romantis mereka menikah, gue ngerti banget. Gue bisa ngerti banget. Meskipun itu sama jenis? Ya, Gitu. loh, yang teman-teman SMA gue sama jenis semua. Quinto, Jimmy, Ari, Haris. Enggak, dalam arti ini menghilang bukan menghilang sibuk ya. Menghilang tuh benar-benar kayak memutuskan hubungan. Iya. Kan sampai hari ini kan nggak memutuskan hubungan dong. Itu yang gue bilang, Ini yang itu case-nya tuh bener-bener kayak banyak yang mengalami mental nggak mau breakdown. berteman, bukan menghilang dalam arti. Gue nggak pernah ngalamin sih. Gue nggak pernah Bukan. ngalamin. Kalau kayak gitu wajar kan, kita pernah bahas di kemarin kan. Kalau ini bener-bener kayak misalkan kayak case yang gue pernah temen gue alami, dia itu cowok, pacarnya cewek. Si cowok ini temanku nggak boleh nge-follow semua teman ceweknya. Jadi temen SMP, SMA, kuliah tuh di-cut semua sama dia. Di-cut semua. Akhirnya dia nggak punya teman nggak punya teman cewek. Karena pacarnya nggak suka. Itu akhirnya jadi gay. Gitu. Sampai begitu dampaknya. Hah? Sampai begitu dampaknya. Iya. Wow. Ya, berarti ada third party kan yang mempengaruhi, which is girlfriendnya atau boyfriendnya yang suruh lo nggak boleh follow lagi semua teman-teman cewek lo, nggak boleh follow lagi semua teman-teman cowok lo. Iya. Ya, berarti ada pihak ketiga sekarang. Iya. Itu biasanya kan begitu. Salah satu alasan kenapa dia tinggalin semuanya kan kayak gitu. Ya, jadi kalau kayak gitu-gitu gue juga I let them go. Gitu, karena ya dia dapat pasangan seperti itu, ya udah, kita mau gimana? Gitu, kalau mereka cinta mau gimana kita? Jadi merekanya ini harus belajar untuk bisa menerima keadaan, karena dalam kehidupan itu semua nggak ada yang pasti, ya Iya. kan? Hari ini kita bisa berteman, satu waktu
things can happen gitu. Iya. Iya, Iya. iya betul, betul. Dunia milik kita berdua, yang Jadi lain kita kontrak. orang yang bisa survive itu adalah orang yang bisa beradaptasi dalam keadaan gitu. Setuju. Ya even on the worst case ya gitu. Kan kita di dalam perceraian pun yang sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan dan inginkan terjadi, ya kita harus adaptasi, bukan kita mensyukuri. Iya. Tapi kalau itu yang memang terjadi ya kita we have to adapt and move on with life gitu. And keep pressing in. Karena kalau di konsep kayak gini nih, kalau yang di kepalaku sih mereka nggak paham konsep bahwa misalkan kayak Kak Jessie dengan Kak Ingrid ya, bahwa temennya Kak Ingrid itu ya temennya Kak Jessie, entah cowok atau cewek. Sebaliknya temannya Kak Jessie itu temannya Kak Ingrid dan yang cowok dan cewek. Jadi kayak yang pertemanan tuh di crossover, jadi bareng gitu loh. Idealnya begitu, tapi ya Idealnya memang nggak begitu. gampang juga sih Iya. gitu. Dan kalau perceraian terjadi itu paling gak enak. Gak enak banget. Temennya Kenapa? Iya, temen-temennya yang gak enak kan? Temen-temen yang gak enak, gue mesti mihak siapa nih? Oh, oke. Gak oke, enak kan? Oke, ya. Gitu. Pas waktu mereka udah akur, maksudnya temennya lo, ada temen Inggit, temen lo gitu, waktu udah bisa menyatu terjadi perceraian, itu yang jadi masalah. Gak enak. Jadi temen-temennya tuh gak enak pasti. Iya. Iya. Oh ya, buat kalian-kalian yang mau support podcast kita, karena ini lighting semua perlu listrik dan perlu bayar. Boleh nyawer lewat Saweria di bawah ini ya. Dan kalian Bisa yang mau bergabung ya, di membership YouTube House Tops Kreasi, itu yang eksklusif ya. ya kalian bisa dapetin Konten-konten satu eksklusif. minggu sebelumnya, Iya. sebelum tayang, exclusively. Cuman 20.000 satu bulan. Ya. Nggak Ya. bikin miskin dan sebenarnya ada tambah-tambahan lain lagi. Ada Ya, benefit-benefit lain. yang luar biasa gitu. Oke, dan kalau kalian punya pertanyaan, please drop di kolom komen atau langsung DM ke IG-nya Housetops.kreasi. housetops.kreasi. Semua pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan dipilih oleh tim kita dan kita akan jawab nanti di episode-episode selanjutnya. Oke? So it's time for food testing. Oh yeah! Yeay, this is our most favorite segment. Ya. Kita ada dessert testing ya dari apa nih? Butter Monster. Butter Monster. And gua lagi mau Itu Japanese chiffon cheesecake. oke. Kalau gue punya mocha nougat Cheese. Japanese chiffon. Oke. Yang itu ada nougatnya, ini ada cheese-nya. Ya. Oke. Oh, chiffonnya bagus Enggak, teksturnya. ini unik. Dalamnya kenapa kayak pumpkin gitu ya? Itu citroen, nggak tau. Gue belum coba. Gue pernah coba waktu itu. Chiffonnya lembut banget. Waktu itu kita pernah coba apa sih? Enak banget. Mocha nougat. Makanya ini. Hmm. Ini enak banget. Chiffonnya lembut banget. Kacangnya ini pakai kacang tanah kayaknya. Dan di karamel. Krimnya enak banget. Chiffonnya lembut banget. Gue dari tadi ini pengen makan ini cake. Cuman karena memang harus ditunggu buat food testing. Jadi belum bisa makan nih cake-nya baru sekarang nih. Butter Monster. Tukeran. Ya. Tukeran. Iya. Mas. Enak banget. Kok ini isinya lebih melimpah daripada itu, but that's still very good. Wah, ini enak Menurut banget. gue cheese-nya saya lebih banyak lagi. Itu almost perfect. Ini sih luar biasa sih. Gila nih sih. One of my favorite. Beneran. Wah, ini enak nih. Cheese Japanese chiffon. Ini belinya di online atau dia punya? Dia punya ini kan di Jalan Sangaji. Ah,
Jalan Sangaji, Butter Monster. Bisa cek di Instagramnya. Ya, cobaannya. Jadi khusus untuk dessert cake atau ada restoran? Udah restoran. Gila nih. Iya, enak banget. Aduh, Akhirnya setelah nunggu ini 9. seharian. Nih, Cheese Japanese siffonnya 9. Mocha cake 8. Yuk, ini ya, 9,6. 9,2. Kalau Ini- cheese lebih banyak kan, itu bisa 11-12 sama ini, 9,7. Cuman banyakan aja cheese ya. gue lebih suka Kacangnya keju 11. kalau gue. Gue emang orang keju. Kacang juga cuman Gue suka keju. ya gue Iya. I'm a cheese man. Guys, ini highly recommended banget ini dua. Oke. Ya, bener. Almost perfect. See ya. See you Bye. guys.